Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan yang Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ingat, Rasul Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya dalam nama Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya, kita memilih yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas di pagi ini, kiranya aktivitas kita tetap memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap! Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mantap dalam iman kami, dalam kasih kami kepadamu dan kepercayaan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Yohanes 20 ayat 31. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias. Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang diurapi untuk memberkati, mengajar kita, menyelamatkan kita. Ada banyak tugas. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah Trust in Christ. Jadi percayalah kepada Kristus. Yang kalau orang percaya, bagaimana percaya kepada Kristus? Percaya di dalam Kristus dengan cara yang pertama, live to please God. Live to please Jesus, God, Holy Spirit. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus hidup menyenangkan Allah, hidup menyenangkan Dia, hidup menyenangkan Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus hidup di dalam Dia, hidup dalam kuasanya, hidup dalam anugerahnya, hidup dalam keselamatannya. Orang namanya hidup di dalam percaya kepada Kristus. Dan kita juga harus hidup di dalam Dia. Jadi mempercayai Tuhan sebagai Mesias itu akan membawa manfaat bagi keselamatan kita, bagi iman kita. Dan itulah pentingnya kita hidup menyenangkan hati Allah. Iman itu akan berfungsi dengan baik ketika kita hidup menyenangkan hati Allah. Ketika kita hidup menyenangkan Yesus, ketika kita hidup menyenangkan Roh Kudus. Dan memang dengan kekuatan kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati Allah. Ya, kalau menyenangkan hati Allah itu kan berarti hidup dalam ketaatan, hidup melakukan firman Allah, hidup seturut dengan firman Allah, menjauhi apa yang Tuhan larang dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hidup menyenangkan hati Allah bukan semudah membalik telapak tangan, tidak. Tetapi dengan upaya bersama dengan Yesus, karena Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyenangkan hati Allah. Dan Roh Kudus yang ditanamkan, dianugerahkan kepada kita, Dia akan membantu kita untuk hidup menyenangkan hati Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa, kita harus minta dalam nama Yesus. Itu akan diberikan. Atau kita minta dalam nama Yesus apa saja, itu akan diberikan sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 12, 13, 14 itu. Bahkan ayat 12 kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Kita percaya pada Yesus. Jadi kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak bisa mengusir setan, itu bisa dipertanyakan. Udah hidup menyenangkan Tuhan, lalu powernya tidak ada pada kita.
kuasanya nggak ada pada kita. Kau sakit, siapa yang kau utamakan? Dia apa? Kuasanya apa? Siapa? Kalau saya sudah mengatakan bahwa sejak saya percaya 1 Maret 1987, saya menggunakan kuasa itu baik bagi tubuh saya, bagi rohani saya, bagi orang lain juga. Karena kita diberikan kuasa. Hiduplah menyenangkan hati Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang kedua adalah menundukkan diri kita kepada Kristus, pada kontrol Kristus. Nah, ini menundukkan diri inilah yang kadang-kadang sulit ya. Jangankan menundukkan diri kepada Kristus, menundukkan diri kita saja untuk bisa menyenangkan atau bisa melakukan apa yang sebenarnya kita mau lakukan, itu sangat sulit ya. Tetapi siapapun kita yang percaya kepada Kristus, bahwa Yesus kita harus menyerahkan diri kepada Kristus dengan sukarela, menundukkan diri dengan sukarela, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, supaya ada dalam kontrol Tuhan. Nah, ketika di dalam kontrol Tuhan inilah kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita dalam kontrol Tuhan inilah kita hidup bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika dalam kontrol Tuhan inilah kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Karena ada kemampuan, ada kekuatan, ada kuasa Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Karena kontrol Allah ini bukan seperti kontrol yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak dilihat nggak bisa apa-apa. Ya, itu kan itu sebatas itu. Paling nanti diperiksa bagaimana pekerjaan, bukan begitu. Tapi kalau kontrol Tuhan, dimanapun engkau ada, Dia bisa ada di situ. Di pekerjaanmu engkau ada, Dia ada di situ. Di rumah engkau ada, Dia ada di situ. Di pasar engkau ada, Dia ada di situ. Di mobilmu engkau ada, Dia ada di situ. Karena apa? Engkau biarkan Tuhan itu mengontrol kehidupan, mengendalikan kehidupanmu. Karena Dia tahu hanya satu tujuanmu, bagaimana engkau hidup bisa muliakan Tuhan. Pagi-pagi saya datang kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menguasai kehidupan ini. Kendalikan, Kau jadi raja di dalam hidup, menjadi Tuhan dalam kehidupan. Itu sebabnya doa harus menjadi bagian napas kehidupan sebagai orang percaya. Kalau orang percaya nggak berdoa itu susah itu, ya, merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Saya menyadari keterbatasan saya. Itu sebabnya pagi-pagi sekali saya datang kepada Tuhan dan bersama dengan keluarga. Kadang tengah malam masih berseru. Tadi malam ya kita berdoa pagi, ya, berdoa malam bersama rekan-rekan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, membuat kita exciting di dalam Tuhan. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan semakin dalam ketika kita berada dalam kontrol Allah. Deeper and deeper, lebih dalam, lebih dalam. Lover and lover, lebih mencintai dan mencintai lagi. Wah, sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah Christ in me and I in Christ. Wow. Bukan yang terakhir, yang ketiga. Christ in me and I in Christ. Jadi Kristus dalam aku dalam Kristus. Dan kalau kita lihat bagaimana itu di dalam apa itu? Yohanes 15 ya 1 sampai 8 itu, bahwa if you abide in me and I abide in you, ya. Dan juga abide in me and my word, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi kalau kita tinggal dalam Dia dan firman Allah ada dalam kita, mintalah, Tuhan memberikan garansi kepada kita. Itu sebabnya kita perlu tinggal dalam Dia dan percaya terus kepada Dia. Biarkan Dia menguasai. Yang terakhir kata firman Allah ialah bekerja untuk kerajaan Yesus Kristus. Ya. Dimanapun kita ada, kita bisa bekerja untuk membangun kerajaan Yesus Kristus. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Jangan di kantor kita melakukan hal-hal yang korup, melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Allah. Seharusnya di mana kita ada, ingat ya,
bahwa Tuhan itu mata, the eyes of the Lord are in every place beholding the wicked and the good. Dan mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi dia ada mengawasi kita. Dan ingat, tugas kita untuk terus melakukan pekerjaan baik kita untuk membangun kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih, dan lain sebagainya. Yang penting kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah dalam pekerjaan kita supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Percayalah kepada Tuhan, kau akan diselamatkan dan imanmu akan semakin kuat, kata firman Allah di dalam Dia. Itu sebabnya kepercayaan kita tadi saya mau katakan, dengan menyerahkan dengan percaya kepada Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Allah. Kita menundukkan diri kepada Allah. Kristus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus, dan kita bekerja untuk membangun kerajaannya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita untuk menyenangkan Dia. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan akan terus menolong kami, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kepercayaan kami adalah kepercayaan yang teruji oleh karena Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, percaya bahwa engkau Allah sanggup menjamah engkau, Allah sanggup menyembuhkan engkau ketika engkau beriman. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, lihat orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja Tuhan. Dalam nama Yesus kau perintahkan segala sakit penyakit yang mereka akan keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Bagi engkau yang menghadapi persoalan-persoalan yang berat, serahkan diri kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan bagimu. Berikan kelegahan bagi mereka, karena mereka datang kepadamu. Jawab dan berikan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami keluar dari kesesakan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, biar kemuliaan diberikan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Kepercayaan kami tetap untuk selama-lamanya kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya di pagi ini kita beraktivitas bersama dengan Tuhan, dan mantap, mantap, mantap.